Oke, halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, saya Christian Abraham Putra, mahasiswa S1 Informasi Universitas Erlangga dengan NIM 082 111 63023. Di sini saya akan menjelaskan responsi video tugas penugasan algoritma dan pemrograman praktikum. Soal nomor 2 dan 4, langsung saja kita lihat soalnya. Saya share screen. Oke, sudah share screen, sudah terlihat. Oke, di sini eh, ada 4 soal, tapi saya akan membahas 2 soal. Oke, yang pertama, diketahui rata-rata dari 4 bilangan adalah N. Bilangan tersebut adalah 6, 9, 11, dan K. Jika N adalah sebuah bilangan diinput oleh user, tentukan nilai K. Sebenarnya ini cukup sederhana. Langsung saja kita buka flowchart-nya. Oke, di sini saya menggunakan 2 variabel, yaitu rata-rata dan bilangan K. Rata-rata itu N tadi yang diinput oleh user, dan K itu tadi ya hasil dari program ini tadi. Di bilangan K saya assign ke 0. Saya berikan output masukkan rata-rata, jadi untuk memasukkan N tadi, jadi user memasukkan N, kemudian saya menggunakan rumus 4 kali rata-rata dikurangi 6, 9, dan 11. Nah, ini diambil dari, jadi misal rumus dasarkan 6 tambah 9 tambah 11 tambah K per 4 sama dengan N. Jadi saya balik menjadi 4 kali rata-rata min 6, 9, min 11 yang hasilnya nanti K. Oke, setelah menemukan hasil tersebut, maka komputer akan mengoutputkan bilangan K tadi bersamaan dengan bilangan lainnya. Jadi soal rata-ratanya 14, maka 14 adalah rata-rata dari 6, 9, 11, dan 30. Maka bilangan K-nya adalah 30. Oke. Sekarang lanjut ke nomor 4. Sebuah bus berangkat pada pukul T1, bus menempuh jarak S km dengan kecepatan rata-rata V km per jam. Pada setiap perjalanan, bus akan beristirahat selama 45 menit. Tentukan waktu kedatangan bus tersebut di lokasi tujuan. Nah, ada misal input di sini, nanti akan kita coba dengan angka ini. Oke, langsung saja kita buka. Oke, di sini saya mendeklarasikan cukup banyak variabel dalam bentuk real. Pertama, jadi waktu berangkatan, jarak tempuh, kecepatan bus, istirahat, waktu tempuh, durasi, dan waktu kedatangan. Kemudian istirahat ini saya assign-kan ke 45 dalam bentuk ini, jadi istirahat selama 45 menit karena memang di soalnya sudah setiap perjalanan pasti akan beristirahat selama 45 menit. Oke, di sini saya memberikan tempat untuk input user, menginput waktu keberangkatan, kecepatan bus, dan jarak tempuh sesuai dengan soal di sini tadi. Ini waktu keberangkatan, jarak tempuh, dan kecepatan bus. Oke, kembali ke sini. Kemudian setelah mendapatkan data-data yang sudah diinput oleh user tadi, komputer saya suruh untuk menghitung durasi dalam bentuk menit. Saya ingin merubahnya dalam bentuk menit. Jadi misal jarak tempuh, waktu tempuh itu adalah jarak tempuh dibagi kecepatan bus. Karena kilometer per jam, saya kali 60 untuk merubah jam menjadi menit. Oke. Kemudian durasinya adalah waktu tempuh ditambah waktu istirahat. Jadi misal durasinya adalah durasi perjalanan 2 jam, kemudian ditambah 45 menit istirahat, jadi 2 jam 45 menit. Maka nanti akan menjadi 120 tambah 45 menit. Setelah menemukan durasi dalam bentuk menit, saya melakukan konversi dari menit tadi ke bentuk jam sendiri dan menit sendiri untuk menjumlahkan, nantinya dijumlahkan secara bersama-sama, secara terpisah untuk menghitung beberapa jam yang dilewatkan, berapa jam dan berapa menit yang dilewatkan selama perjalanan. Jadi di sini mengkonversi di sini saya menggunakan cukup banyak jenis variabel, yaitu integer, real, dan string. Karena untuk string saya akan nanti saya jelaskan, untuk real dan integer nanti akan segera dijelaskan di sini. Di sini saya menggunakan integer waktu jam dengan cara membagi durasi keseluruhan tadi dibagi dengan 60 untuk mendapatkan nilai jamnya. Di sini saya menggunakan integer karena saya tidak ingin mengambil koma yang ada di belakang. Jadi akan terambil depannya saja, misal 22.15, maka akan terambil 22 saja. Jadi 15-nya tidak, 0,15-nya tidak terikut karena saya menggunakan integer. Kemudian di sini waktu menit juga hal yang sama. Saya menggunakan waktu menit dalam bentuk integer untuk mengambil tanpa koma, jadi akan dibulatkan begitu saja. Jadi durasi, dan durasi tadi saya mod dengan 60. Kemudian di sini jam, saya menggunakan jam ini adalah real ya, sudah saya jelaskan di sini, jam adalah real. Kemudian saya assign-kan dengan waktu jam. Kenapa saya melakukan ini? Saya ingin mengembalikan bentuk integer tadi ke bentuk real, yang nantinya akan supaya biar mudah ditambahkan. Karena saya mengambil format bilangan utuhnya itu adalah jam, dan bilangan di belakang koma atau bilangan desimalnya itu adalah menitnya. Karena itu saya merubahnya ke semuanya ke real. Jadi meskipun saya rubah ke integer, saya rubah kembali ke real. Dari sini menit juga saya ambil dari sini, waktu menit hasil dari mod 60 tadi saya kalikan per 100 karena saya ingin mengkomakan, maksudnya mendesimalkan untuk menjadikan itu menit nantinya. Oke, selanjutnya saya merubah unit waktu keberangkatan. Jadi ini merubah durasi, kemudian ini merubah waktu unit keberangkatan. Jadi menit 0 itu adalah real di sini, menit 0.
sama dengan waktu keberangkatan yang tadi, waktu keberangkatan di atas kita inputkan tadi, misalnya 08.00. Jadi misal saya modkan 1 untuk mengambil lagi untuk mengambil depannya. Jadi untuk mengambil jamnya 08.00, jadi yang terambil nanti menit 0 adalah 08 saja. Kemudian komanya tidak terambil, kemudian maksudnya maaf, ini untuk mengambil komanya. Jadi misal waktu berangkat pukul 08.20, saya modkan 1, jadi nanti tersisa 0,20. Yang belakang saja yang terambil untuk ambil menitnya deh, menit 0. Maaf tadi salah. Oke. Nah, di sini karena kenapa saya menggunakan fungsi to fix dan di sini mengapa saya menggunakan string? Karena saat saya menguji coba program ini, saya merasakan bahwa ada kejanggalan di mana saat program saya inputkan dengan waktu keberangkatan 22.15, yang seharusnya apabila 22.15 itu modulo 1 itu hasilnya 0,15, komputer itu malah menunjukkan angka 0,1499999 sekian. Jadi tentunya hal tersebut sangat mengganggu, meskipun sangat tipis bedanya, tapi untuk perhitungan komputer di sini untuk kondisional selanjutnya itu sangat mengganggu. Jadi karena itu saya merubah bentuk 0,149 menjadi string dulu, menjadi 2 angka di belakang koma, jadi nanti terbulatkan menjadi 0,15. Kemudian string tadi saya rubah ke real lagi. Jadi ini untuk merubah menjadi string 0,15. Jadi misalnya di sini 0,149, di sini 0,15. Kemudian string tadi saya rubah ke real biar bisa dijumlahkan tadi, karena tidak akan bisa menjumlahkan dengan string. Oke, di sini jam 0 saya mengurangi menit 0 tadi. Ya, ini untuk mengambil jamnya kali ini, yang ini. Jadi misal 0 bracket 08.20, kemudian menit 0 sudah ketemu 0.20, maka jam adalah 08 dikurang 08.20 kurangi 0.20, 0,20. Dan nanti terambil jam. Karena sudah terpisah tadi, saya menit dan jam sudah terpisah, saya tambahkan ke menit yang durasi tadi. Jadi jam awal, misal jam awal pukul 8, saya tambahkan dengan jam akhir, misal jam 2, bisa 8, 9, 10, jam 10. Kemudian menit durasi adalah 45, kemudian menit keberangkatan adalah 15, 45 tambah 15 adalah 60. Nah, karena itu tadi tidak logis, kan tidak ada yang namanya 08.60, maka saya menggunakan uji kondisional di sini untuk melogiskan angka jamnya. Jadi di sini saya menguji kondisional menitnya untuk mengubah menit menjadi angka yang lebih logis, menggunakan 2 if, jadi false dan true dengan kondisi menit sama dengan 0,6. Apabila menit sama dengan 0,6, maka menggunakan loop do, di mana nanti menit tersebut dikurangi 0,6, dan kita sudah dikurangi 0,6, maka jam akan ditambah 1. Apabila kondisi sudah memenuhi, maka lanjut turun ke bawah. Kemudian apabila kita kembali ke kondisi awal tadi, apabila kurang dari atau lebih dari 0,6, maka akan ke arah false, dan apabila menit itu kurang dari 0,6, maka akan langsung terteruskan tanpa perlu melewati fungsi yang sama seperti di sini. Kemudian setelah mendapatkan menit yang logis, dan di sini kita lihat ada jam tambah 1, dan mungkin saja terjadi di mana jamnya itu 28.40. Nah, itu kan tidak logis. Karena itu saya menggunakan uji kondisional lagi untuk mengubah jam, untuk melogiskan jamnya tadi dengan kondisional jam 1 lebih besar sama dengan 24. Apabila lebih besar, maka akan terlewati dengan loop do. Misal 24 itu ya, 24 akan terlewati dulu, 24 jadikan 0, kemudian 25 juga jadinya 2, jadinya 1. Jadi 01, kemudian setelah keluar di sini, maka langsung menuju output. Outputnya juga sama dengan variabel waktu kedatangan yang sudah saya declare di atas tadi, sama dengan jam 1 ini yang sudah dilogiskan, ditambah dengan menit di sini yang sudah dilogiskan juga. Kemudian saya rubah semuanya menjadi string dengan toFix untuk memunculkan 2 angka di belakang koma, kemudian saya outputkan hasilnya. Oke, mari kita coba saja sesuai dengan soal 08, kemudian kecepatan bus 50 km per jam, kemudian jarak tempuh 100 km per jam, 100 km. Maka munculnya akan 10.45. Oke, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Pro.